11 rahasia rumah rapi setiap hari, tips decluttering untuk pekerja super sibuk. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Decluttering itu sebenarnya adalah proses menyederhanakan hidup dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi kamu butuhkan. Ini bukan sekadar buang barang. Ini tentang mengambil kembali ruang, waktu, dan energi yang selama ini dicuri oleh tumpukan benda yang tidak lagi punya arti. Banyak orang berpikir decluttering itu pekerjaan besar yang melelahkan. Padahal justru sebaliknya, dengan mengurangi barang, kamu mengurangi beban pikiran. Dan itu adalah hadiah terbesar untuk seseorang yang hidupnya sudah penuh tekanan dan tuntutan kerja setiap hari. Sekarang aku mau cerita sesuatu yang mungkin pernah kamu rasakan juga. Ada satu masa di hidupku ketika setiap hari terasa seperti kejar-kejaran. Bangun pagi terburu-buru, berangkat kerja sambil setengah sadar, pulang malam dalam keadaan lelah. Lalu begitu buka pintu rumah, yang aku lihat adalah pemandangan yang bikin hati langsung jatuh. Meja penuh kertas, kursi jadi gantungan baju, sudut ruangan berisi barang-barang yang aku sendiri tidak ingat kapan terakhir kali dipakai. Rasanya seperti hidup berjalan terlalu cepat, dan aku tidak pernah punya kesempatan mengejar ketertinggalan. Rumah yang seharusnya jadi tempat istirahat malah jadi pengingat bahwa aku gagal mengatur semuanya. Dan itu bikin aku merasa lelah 2 kali lipat. Sampai suatu hari aku duduk sendirian, melihat ruangan yang kacau, dan aku sadar bahwa masalahnya bukan karena aku malas atau tidak punya waktu. Masalahnya adalah aku menyimpan terlalu banyak yang tidak perlu. Dan selama aku memaksakan diri hidup berdampingan dengan barang-barang itu, aku akan terus merasa penuh, sesak, dan lelah. Di titik itu aku mulai belajar sedikit-sedikit tentang decluttering. Bukan yang ekstrim, bukan yang membuang semuanya sekaligus, tapi pelan-pelan mencari kembali ruang yang sudah lama hilang. Dari proses itu, aku menemukan 11 rahasia yang benar-benar mengubah hubunganku dengan rumah. Dan mungkin bisa mengubah hubunganmu juga. Rahasia pertama, rumah rapi bukan lahir dari waktu yang banyak, tetapi dari kebiasaan kecil yang bisa kamu ulang dengan mudah. Ini seperti menanam benih kecil yang lama-lama tumbuh jadi rutinitas simpel yang menyelamatkan hidupmu dari kekacauan. Rahasia kedua, simpan barang di tempat yang mudah dijangkau, bukan yang terlihat estetis, tetapi yang dekat dengan kebiasaanmu. Rumah rapi itu bukan hasil memaksa diri, tetapi membuat semuanya terasa mudah dilakukan. Bahkan ketika kamu sedang setengah mati lelah setelah bekerja. Rahasia ketiga, lepaskan barang yang hanya kamu simpan karena alasan emosional. Barang itu tidak membawa kembali momen yang kamu rindukan. Yang kamu butuh hanyalah mengingatnya, bukan menyimpannya. Ketika aku berani melepas satu barang sentimental, aku merasa seperti melepaskan beban yang sudah lama menggantung. Rahasia keempat, kelompokkan barang sejenis pada satu tempat. Ketika semuanya memiliki rumahnya masing-masing, kamu tidak lagi buang waktu mencari sesuatu yang seharusnya sederhana. Kerja harian pun jadi lebih tenang. Rahasia kelima, buat satu zona kecil yang kamu gunakan setiap kali pulang kerja. Tempat untuk meletakkan kunci, dompet, earphone, dan barang-barang kecil yang sering membuat rumah cepat terlihat berantakan. Kebiasaan ini sederhana tapi efeknya luar biasa. Rahasia keenam, kalau ada barang kecil yang perlu dibereskan, lakukan saat itu juga. Menunda satu hal kecil hampir selalu berakhir menjadi tumpukan besar yang bikin kamu stres. Menyelesaikan sesuatu dalam hitungan detik memberikan rasa lega yang langsung terasa. Rahasia ketujuh, biasakan membawa sesuatu keluar setiap kali kamu meninggalkan suatu ruangan. Kalau kamu lewat ruang tamu dan melihat gelas tersesat, bawa sekalian ke dapur. Kebiasaan kecil ini membuat rumah tertata tanpa kamu merasa sedang bekerja keras. Rahasia kedelapan, tentukan
batas fisik. Misalnya satu laci khusus untuk skincare. Kalau sudah penuh, berarti saatnya mengurangi. Batas fisik membantu kamu tetap jujur pada diri sendiri tentang apa yang betul-betul kamu perlukan. Rahasia ke-9, luangkan sedikit waktu di malam hari untuk menata bagian kecil rumah. 5 menit sebelum tidur bisa membuat pagimu terasa sangat berbeda. Kamu akan bangun dengan suasana yang jauh lebih ringan. Rahasia X, pilih dekorasi yang bukan hanya cantik, tetapi juga punya fungsi. Rumah penuh pajangan kecil mungkin terlihat estetik di foto, tetapi dalam kehidupan nyata bisa terasa melelahkan. Keindahan yang sederhana justru memberi ketenangan. Dan rahasia ke-11, jangan mengejar rumah sempurna. Kejar rumah yang membuatmu merasa damai. Rumah yang rapi bukan berarti tidak pernah berantakan. Rumah rapi adalah rumah yang bisa kembali tertata dengan cepat tanpa membuatmu stres. Ketika kamu berhenti membandingkan rumahmu dengan rumah orang lain, apa yang kamu miliki akan terasa lebih cukup. Semua rahasia ini aku jalani pelan-pelan. Tidak muluk-muluk. Tidak penuh tekanan, dan perlahan rumahku berubah menjadi tempat pulang yang benar-benar membuatku merasa aman dan tenang. Pulang kerja tidak lagi menambah berat di bahu. Rasanya seperti disambut oleh ruang yang mengerti aku sedang lelah dan butuh istirahat. Kalau kamu sedang berada di fase hidup yang serba sibuk, tertekan, dan merasa rumah makin berantakan, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian, dan perubahan itu bisa dimulai dari langkah kecil yang sangat sederhana. Terima kasih sudah dengerin ceritaku hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semangat terus, Bu Ibu!